Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Siapapun ya tidak mau kalau anaknya hancur. Tidak mau kalau anaknya terjerumus ke jalan yang tidak benar. Termasuk juga Nikita Mirzani. Pastilah ya, tidak akan mau anaknya menempuh jalan yang tidak benar. Dan ketika tahu bahwa jalan itu tidak benar, maka kewajiban sebagai orang tua adalah menarik agar tidak terjerumus. Demikian juga saudara Nikita Mirzani, adiknya, tidak ingin ponakannya terjerumus ke jalan yang tidak benar. Ada sebuah pernyataan yang ini sangat menarik ya, menceritakan tentang fakta yang sebenarnya. Dia adalah seorang paman ya dari Laura. Supaya tidak mengundang fitnah, saya ingin tayangkan perjuangan dari paman Laura, Edwin. Berikut ini. Ini dipanggil namanya. Terus kemudian ada satu hal lagi yang saya mau menghimbau untuk teman-teman semua. Kalau saat ini ingin berbicara, mau menyebut tentang ponakan saya, tolong diadres dengan Laura. Diadres dengan Laura, saya mohon. Saya udah lakukan itu di sosial media saya. Alhamdulillah, ya teman-teman saya ya, di sosial media saya akhirnya mengerti. Dia ingin dewasa. Dia ingin dihargai saya sudah independen. Mungkin sudah ya nggak tahu lah, saya udah beredar lah beritanya di sosial media, apa video-videonya, bahwa dari mulutnya sendiri saya independen. Jadi mari kita perlakukan, kita hargai anak ini, ponakan saya, tolong dihargai. Kalau kemarin miminya sudah mengancam untuk kalian jangan jadiin ya muka anak saya mainan. Kalau mau pakai sound, mau pakai parodi, feel free. Kita kemas ini seringan mungkin tapi tetap dengan pesan yang dalam. Toh saya juga mengemas kemarahan, saya marah. Kalau dibilang marah, saya ini pamannya. Kalau di negara ini tidak ada hukum, mungkin hukum rimba, tapi enggak mau saya hukum rimba. Masih ada hukum di atas ini. Jadi tolong hargai ponakan saya juga. Adik saya sudah mengimbau demikian. Himbauan dari saya, tolong sebut namanya dengan Laura. Jadi judul film ini kayaknya. Kenapa gue nggak boleh? Seputar ini feel free, saya nggak mau urus. Tapi saya pribadi nyebut ponakan saya Laura. Saya pribadi ya. Sepanjang saya berdiskusi kemarin di mobil yang kemudian videonya menyebar, kemudian saya seperti ngereok, bangke. Terus apa namanya? Kesel gue juga ya. Kenapa itu? Ya udah dah gitu dah. Intinya adalah saya nggak manggilnya Laura. Saya ngobrolnya sama Laura, ini ya Laura. Laura dengar Om. Laura ini bukan kamu. Laura ayo istighfar. Laura kamu aus nggak? Enggak, Om aja yang aus. Ya udah makasih. Itu kejadian dari apartemen sampai ke rumah sakit. Terus saya temenin terus, maksudnya sampai akhirnya saya juga sampai rumah sakit. Jadi dia minta saya untuk udah Om aja yang temenin aku. Yang dia ceritain kejadian dari apartemen, masuk mobil, masuk rumah sakit, dari rumah sakit ke Polres. Ya, jadi semuanya Edwin yang damping. Saya yang dampingi. Jadi makanya saya bilang, siapa yang tersakiti berikutnya atas hal ini udah pasti keluarga. Tapi kalau mau tepuk dada, saya nggak mau tepuk dada, tapi saya nih kalau dibilang ya bagaimana? Wah, akhirnya anak ini ngedenger omongan saya gitu. Saya ajak ngobrol, dia mau dengar. Mungkin siapapun, mungkin saat itu nggak bisa masuk. Karena siapapun yang masuk nanti akan dapatnya itu oleh-olehnya adalah yaudah scream bareng deh, kuat dah, adu scream sama tuh anak, ayo. Sampai akhirnya dia bisa lembut. Bung Fahmi, kabarnya kan Abang menolak untuk konfrontir dengan pihak Fadil. Nggak ada. Ini bukan penipuan penggelapan. Tapi kata Bang Rasman bukan abang nggak berwenang atau Nggak ada. untuk menolak. Berarti nggak paham hukum. Kalau paham hukum, ini bukan tindak pidana penipuan penggelapan. Tidak ada JR di kasus ini. Ini kekerasan, kejahatan terhadap anak di bawah umur. Ingat,
kejahatan terhadap anak di bawah umur yang melaporkan ibu kandungnya. Ini saja tidak mau, apalagi Nikita Mirzani. Sudah, jangan mimpi untuk hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi sebentar, saya sedikit lagi tambahin nih Bang. Mungkin habis ini kita udah selesai aja Bang ya. Iya. Habis ini kita udah selesai aja. Tadi saya tawarin, Bang, kalau besok mau ditemenin, ayo saya temenin. Sudah gitu ya, Bang. Izin Bang, ya kan, Sabe. Assalamualaikum. Dari pernyataan ya dari saudara Nikita Mirzani ini meminta agar Loli jangan lagi dipanggil Loli ya, panggil Laura ya. Kemudian saat ini ya masih dalam proses pemulihan di rumah aman. Ini diawasi ya selama 24 jam. Kemudian di sana juga ada tim-tim ya, tim yang menurut informasi adalah tim medis yang berusaha ya, berusaha menenangkan, menyadarkan, dan memberikan arahan atau bimbingan. Ya, jadi tidak ada siapapun orangnya, tidak ada yang ingin anaknya terjerumus ya. Segala daya dan upaya dilakukan oleh Nikita Mirzani agar putrinya ya berada di jalan yang benar, apapun itu. Dan orang tua pasti bertanggung jawab jika anak-anaknya berada di jalur yang salah. Ini adalah perjuangan seorang ibu ya. Ya, seperti kita ketahui Nikita Mirzani adalah seorang single mom dengan 3 anak dengan ya gen ya, dengan ayah yang berbeda-beda. Itu sungguh sangat berat ya. Tapi Nikita Mirzani mencoba untuk tetap kuat menjalani apa yang sudah ada dalam kehidupannya. Demikian.